Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Iya, hari ini aku akan bacakan tentang karmik karena aku ada disuruh membaca tentang karmik entah kenapa. Kayak apa ya? Hatiku mengatakan ya ada sesuatu ya karmik ini kayak menggelegar oke. Insya Allah kamu baik-baik aja ya karmik ya, dan selalu diberikan kesehatan jasmani dan diberikan rohani yang lebih baik. Kita pun semua di sini introspeksi diri ya, bukan hanya untuk karmik dan juga maskulin tapi feminim juga, karena bagaimanapun semua pasti ada kesalahan ya, feminim, karmik dan juga DM itu punya kesalahan. Tapi di sini kita akan lihat tentang karmik ya, dimana bisa jadi orang ketiga ini adalah entah itu dari pasangannya yang selalu mencari orang ketiga, atau dari orang tua, keluarga, ini bisa yang mana aja kalian rasakan ya. So kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ya, karmic to masculine. Apa yang ingin kamu katakan karmik ke maskulin? Please show me. Karmic to masculine. Karmic to masculine. Okay. Oke. Kita lihat ya. The bottom of the deck, kamu ada the Ten of Cups, the Ace of Wands. Ini ada the Hero, the Emperor, dan the Eight of Pentacles dan the Death. Ya, so something happen with you ya, karmic, something ending with you. Ya, sesuatu kamu ingin merubah, mengendingkan kisah lama, yaitu dari pernikahan ataupun long term kamu di sini, yang mana kamu ingin sesuatu yang baru, memperbaiki tentang karir kamu, dan kamu juga ingin membangun rumah tangga yang baru di sini. Ini bisa dengan kebahagiaan di luar kebahagiaan ya, karena melihat kebahagiaan di luar. Jadi setidaknya kamu ingin memperbaiki sesuatu yang telah ending di masa lalu ya, karmik di sini. Atau kamu ingin kembali kepada pasangan lamamu, karmik ini bisa ya, karena kamu ingin sesuatu yang baru. Dan karena aku lihat di sini kamu mengendingkan suatu spiritual dan harapan kamu di masa lalu ya. Jadi kamu ada sesuatu yang diendingkan, yaitu pernikahan ataupun long term, dan juga spiritual kamu yang tidak sejalan dengan pikiran kamu ya. Di sini aku lihat. So kita lihat tentang diri kamu. The King of Swords, the Chariot, Four of Wands, the Judgment. Okay. Five of Cups. Oh, the Justice and the Queen of Cups. Oh, that's why. Makanya ya, aku ngerasa dari tadi kok bacaannya pengen baca karmik terus ya. Padahal kan hari ini nggak karmik loh ya. Nggak karmik ini aku baca hari ini. Nanti aku cek deh, coba deh. Ini hari ini karmik ya. Karmik ya, pembacaan karmik. So yang aku lihat di sini karmik ya, kamu merasa kamu ingin memutuskan ya suatu keadilan dari adanya meraih kesuksesan kamu untuk bisa menikah bersama si maskulin. Ya, di sini kamu coba menantang dengan pendapat kamu, logikal kamu, kalau kamu bisa sukseskan pernikahan dengan si maskulin, kamu bisa sampai menikah. Tapi ternyata karma berkata lain ya, karena di judgment, wake up call ya kepada pernikahan kamu ataupun tentang percintaan kamu dengan si maskulin, ingin union, ingin menikah. Karena di sini kamu ada perpisahan ya bersama si maskulin, karena ada pembayaran karma dari si feminim yang selama ini selalu memberikan telepati dan juga doanya kepada maskulin ya di sini, karena si feminim masih peduli kepada si maskulin melalui doa.
Dan di sini kamu mendapati kekecewaan, kesedihan, bahkan juga trauma akan adanya pembayaran karma di sini karena kamu banyak kesulitan. Ya, karena di sini juga maskulin coba memutuskan hubungan sama kamu nih. Ya, dia ingin meninggalkan hubungan ini ya, pernikahan sama kamu. Ini aku rasakan. Dan kamu juga melihat si maskulin ini kamu merasa si maskulin ini ingin mendatangi si feminim di sini. Ya, dan kamu merasa hancur karena ini pembayaran karma buat kamu. Karena dia ingin kembali union kepada feminim. Karena di sini kamu merasakan ada wake up call yang mana kamu harus terima kekecewaan yang teramat dalam dari si maskulin. Karena ini adalah pembayaran karma. Kamu kecewa dengan kejujurannya maskulin karena dia ingin kembali ke feminim. Karena ini adalah doa-doanya feminim yang telah terjawab tentang keadilan, kehancuran. Ya, yang selama ini si feminim selalu memberikan doa dan harapan kepada maskulin. Dan ilahi memberikan pelajaran. Wow, ini karmik ya, sorry ya. Karmik energinya the judgment ya. Sorry banget ya. Ini benar-benar menakutkan gambarnya. Ya, karena di sini kamu harus terbangun dari mimpi-mimpimu, halusinasimu untuk menikah dengan si maskulin. Ternyata ada perpisahan di antara kamu dan ini membuat kamu cukup sangat kecewa yang aku lihat, dan ini membuat kamu banyak sekali kemarahan ya, kekecewaan yang aku lihat karena si maskulin coba untuk kembali nih yang aku lihat. Kamu juga coba melakukan segala hal ya logikal untuk menaklukkan si maskulin untuk menikahi kamu, tapi ternyata si maskulin ini lebih logikal lagi, ingin meraih menaklukkan, bisa dia confidence banget untuk kembali kepada feminim untuk bisa union. Kamu kecewa ya karena ini adalah pembayaran karma yang selama ini si feminim doakan melalui telepati ya dari kehidupannya dia untuk si maskulin. Kita lihat the King of Swords-nya karmic to maskulin. Ya, kamu kecewa banget dengan si maskulin nih karena dia kembali dengan pasangan. Nine of Cups, the Three of Pentacles, the World. Wow. The Five of Pentacles. Three of Wands. The Emperor. The Page of Pentacles, exactly. The Death. The Nine of Pentacles. So the Two of Swords and the Fool. Oke, kamu mendengar kabar ya. Ini sudah takdir kamu ya, karmik. Karena ada the Wheel of Fortune, Two of Cups, ya. Six of Swords yang mana si maskulin ingin kembali ke feminim, memang sudah ditakdirkan untuk kembali. Tapi entah kapan itu terjadi, itu Allahu alam. Karena di sini aku hanya diberikan energinya oleh Allah untuk membantu siapapun yang merasa dizolimi ataupun yang menzolimi agar saling mengoreksi diri, agar tidak terjadi pembayaran karma yang sangat dahsyat dan kita lupa akan perbuatan kita sendiri di masa lalu dan sekarang. Jadi gunakanlah readingan aku ini sebaik-baiknya dan jangan telan mentah-mentah. Kalau kalian tidak suka dengan readingan aku, kalau ini hanya kebetulan, jangan ditonton. Karena Allah menciptakan kita itu tidak kebetulan. Allah memberikan sesuatu yang baik dan buruk itu tidak kebetulan, tapi ditakdirkan, diizinkan. Ya. Sangat salah kalau bagi saya mengatakan sesuatu itu dengan kebetulan. Karena Allah menciptakan bumi dan langit itu bukan kebetulan. Allah menciptakan ramalan dan ilmu sihir dan juga ilmu baik semuanya itu tidak kebetulan. Karena Allah menciptakan ilmu sihir itu sudah ada suratan dan takdirnya. Kalau hanya kebetulan, so bagaimana kita bisa mengartikan tentang Nabi Musa dan Nabi Sulaiman dan Nabi Harun, Nabi Harun ya, kalau nggak salah ya.
beliau bisa dengan melakukan sihir, dan juga Nabi Isa bisa membangunkan orang yang sudah mati. Apakah itu kebetulan? Tidak, tapi sudah diizinkan, ditakdirkan, karena Allah tahu niat kita masing-masing menggunakan ilmu itu untuk apa. Kanlah readingan aku ini, tetap kembali meminta kepada Allah. Kalau kalian tidak suka dengan readingan aku, jangan ditonton, apalagi komentar, sama aja itu membodohi diri kalian sendiri. Ya, kalian tidak suka tapi ditonton, sama aja bodoh. Ya, karena yang menilai itu orang lain. Ya, memang Allah yang menilai, tapi kalian yang menunjukkan kepintaran kalian. Kalian berhadapan dengan manusia. Ya, memang Allah yang menilai, tapi kalian berhadapan dengan manusia. Jadi manusia yang bisa menilai. Ya. Allah memang menilai kita, pasti. Tapi juga manusia menilai kita karena kita hidup di bumi. Ya. Jadi gunakanlah kepintarannya kalian dalam membaca readingan aku ini sebaik-baiknya, dan jangan ditelan mentah-mentah, karena ini akan merugikan kalian sendiri. Karena readingan aku ini insya Allah bisa bermanfaat dan menarik energi positif, dan membuat kita semua termasuk aku memperbaiki diri lagi. Karena bagaimanapun kita masih membutuhkan manusia. Ya, Allah memang ada. Tapi kalau kita tidak membutuhkan manusia, namanya sombong. Ya, tapi jangan jadikan manusia itu seperti Tuhan. Layaknya manusia saja. Oke? So, di sini karmik yang aku lihat, kamu menginginkan sebenarnya adanya sebuah kesuksesan untuk rumah tangga dengan si maskulin, tapi kamu menggunakan harapannya si maskulin ini dengan keuangan. Di sini yang kulihat, ya. Karena di sini kamu ada karir yang ending. Sebagian dari si karmik ini dipecat dari pekerjaan, dan juga kebebasannya hilang. Kenapa? Karena dia tidak menerima kenyataan the two sword, ya, tentang adanya sikap si maskulin yang memberikan kabar kepada si feminim kelak atau sudah terjadi. Di sini yang kulihat, karena ini memang sudah ditakdirkan feminim dan si DM untuk kembali, the will, the fortune. Tapi semua hanya waktu yang bisa menjawab. Ya, jadi gunakan readingan aku ini dengan sebaik-baiknya, dengan positif. Ambil sesuatu yang tidak baik itu dengan memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain. Ya, jadi kita harus menyadar diri kalau kita ini tidaklah sempurna. Dan aku membaca readingan ini pun tidak sembarangan, karena ini sudah memang tugas. Bukan berarti aku menggunakan ini seenaknya aja, ya, atau hanya sekedar baca, tidak. Karena aku ini memang ditugaskan untuk membantu siapapun yang membutuhkan healing, apalagi yang gratis, yang tidak bisa personal reading, ya, agar bisa memperbaiki dirinya sendiri sebelum menyalahkan orang lain atau melihat kesalahan orang lain. Ya, setiap orang itu sudah diberikan kemampuan dan kelebihannya masing-masing dan tugasnya masing-masing. Ya, Allah sudah memberikan tugasnya kepada umatnya atau makhluknya masing-masing. Jadi ambil hal baiknya dari setiap makhluknya yang diberikan kemampuan lebih. Oke, di sini aku lihat karmik sangat-sangat marah, kesal, kecewa berat karena ada pembayaran karma yang belum dia siap untuk menerima. Karena ini adalah doa dari si feminim. Di sini dia gunakan harapannya si maskulin untuk bisa sukses, itu melalui keuangan, yaitu Three of Pentacles. Dia ingin bisa dengan percaya dirinya si karmik ini memberikan harapan tentang keuangan, karena dia ingin adanya ending hubungannya si feminim dan si maskulin itu, ya, untuk union itu ending karena the Four of Wands and the World. Tapi ternyata ilahi berkata lain, karena the Judgment sama Five of Pentacles. So di sini dia kehilangan, ya, karma buruknya adalah kehilangan dari apa yang dia harapkan, yaitu feminim dan DM untuk tidak union. Dia kehilangan karena di sini dia mendapatkan karma dari apa yang dia rencanakan terhadap hubungan twin flame ini. Dan dia banyak kekecewaannya dari processing hidupnya, terutama pengalaman hidupnya. Sini membuat dia banyak kecewa dan meratapi tentang kekecewaannya dia, traumanya dia, kesedihannya dia, dan juga dia merasa sia-sia. Yang aku bayangkan di sini, yang aku lihat energinya, karena ada cinta segitiga yang terjadi, terutama yang long distance.
Ada pembayaran karma, kejujuran ilahi menghadirkan tentang the justice, yaitu keadilan hakim dari the emperor, yaitu tentang keadilan dari si maskulin yang ingin memulai kehidupan baru lagi dengan si feminin. The page of the Queen of Cups dengan the page of Pentacles. Jadi dia belajar tentang kesetiaan dan kejujuran di sini. Dia gunakan kekuasaannya si maskulin, logikalnya maskulin dengan komitmen tentang keuangan untuk bisa menalak ataupun menceraikan, berpisah dengan si feminim. Unionnya ini biar ending. Tapi ternyata harapannya dia hilang karena 5-5 di sini. Dia kehilangan harapannya, dia kesedih, dia banyak sedih, banyak kecewa, banyak marah, dan di sini banyak perubahan otomatis yang sangat-sangat berubah, yaitu tentang si maskulin menjadi orang yang keras kepala dan selalu menyetir kehidupannya si karmik. Itu yang membuat dia melihat si maskulin ingin mensukseskan kembali hubungannya bersama si feminim yang selalu memikirkan dia dalam telepatinya. Di sini yang kulihat, karmik berharap bisa menaklukkan si divine masculine dengan kesuksesannya dia, dengan percaya dirinya dia. Tapi ternyata dia ingin sukses sebenarnya di sini ingin adanya sesuatu yang sukses dan juga karirnya sukses, dia tunjukkan kepada si maskulin. Tapi ternyata ilahi berkata lain, karirnya dia ending dan ilahi membangunkan dengan dunia barunya, yaitu pembayaran karma. Kenapa? Karena dia melihat si maskulin coba untuk kembali lagi dalam long distance-nya, karena dia merasa ini adalah pembayaran karma, karena dia ada kembali the justice dan page of pentacles, yang mana si maskulin ingin kembali memulai kehidupan baru dengan si feminim. Di sini yang kulihat. So, untuk karmik kita sama-sama koreksi diri Kalaupun misalnya readingan aku diberikan nyata 90% dan alhamdulillah Allah menyertai readingan aku ini hanya karena izin Allah. Kebetulan tidak kebetulan itu udah dari izinnya. Karena bagi aku tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Karena semua sudah ditakdirkan, semua sudah dituliskan jalannya masing-masing. Bisa dikikis karma buruknya, yaitu dengan pemikiran positif dan juga menjadi orang yang lebih baik dan berpikir kembali apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan dan tindakan, karena itu akan berlaku untuk kita sendiri nantinya. Aku harap ini readingan aku bisa membantu kita semua untuk menjadi lebih dewasa dan menjadi seseorang yang lebih baik dan mendapati pasangan yang bukan pasangan orang lain. Kalaupun misalnya karmik dari keluarga, biarkanlah mereka menjadi seperti itu. Kita perbaiki diri. Bagaimanapun diri kita itu harus berubah lebih baik dulu. Kalau kita tidak berubah dengan baik, otomatis orang-orang sekitar kita pun akan memberikan dampak negatif buat kita, dan kita tidak akan pernah sukses dan tidak akan pernah bersyukur dengan apa yang kita dapati dan kita miliki. Jangan hanya bersyukur di saat kita happy, di saat kita senang, di saat kita kaya. Jangan. Di saat kesulitan sebenarnya Allah itu lebih menguji, lebih menyayangi kita. Apa kita lebih menyukuri dengan apa yang kita miliki. Terkadang di mana kita sukses dan bahagia itu kita bisa melupakan Allah. Karena kita terlalu mementingkan manusia. Apalagi dengan orang yang kita cintai. Aku harap ini bisa resonate dan membantu kalian semua, termasuk diri aku. Ini masih membangun spiritual aku. Tidak ada kata putus dan berhenti untuk membangun spiritual aku, karena healing itu selalu dan sampai akhir hayat. Berat sekali kalau mau spiritual, itu berat apalagi kalau kita memaksa kehendak untuk bisa spiritual, memaksa kehendak untuk bisa intuisi kuat, memaksa kehendak kita bisa menjadi reader tarot atau misalnya supranatural yang lainnya. Itu tidak bisa dipaksa. Kalaupun dipaksa itu akan menjadi malapetaka sendiri dan itu akan menjadi kesengsaraan buat kita sendiri. Jadi sejalannya aja. Kalau memang Allah memberikan jalan seperti ini atau seperti yang lainnya, kalian nikmati, kalian hadapi, dan kalian sambil memperbaiki diri setahap demi setahap. Jangan pernah berhenti Karmik to masculine. Karmik to masculine. Oke, karmik, kamu ada no
wait, postpone, pause, say no. Akan ada permasalahan di dalam kehidupan kamu karmik, yang mana ada petir dan juga permasalahan. Kalau petir dan storm itu ada perjalanan hidup kamu ini, akan ada banyak masalah yang menghantam kamu. Karena di sini ada the judgment dan ada the justice, yang mana ada pembayaran karma di dalam kehidupan kamu di sini. Dan kamu harus lebih bijak dalam menghadapi ini, yaitu dengan kejujuran dan juga dengan keadilan dan spiritualnya kamu kepada Tuhan. The leap, you go first, the universe will catch you. So di sini karmik, kamu harus bisa menyerah diri, bersandar diri kepada Allah, dan juga kamu harus bisa pasrah. Apapun yang bukan milikmu, ya sudah, lepaskan. Karena bagaimanapun, di mana kamu semakin memaksa dia untuk menjadi milik kamu, semakin dia akan lari dan tidak akan menjadi pernah milik kamu. Walaupun dia selalu sama kamu, tapi bukan berarti hati dan pikirannya itu sama kamu, tapi hanya badan raganya aja, tapi tidak dengan jiwanya. So di sini kamu harus melepaskan apapun yang telah kamu lakukan, apapun yang kamu miliki, serahkan kembali kepada Tuhan. Karena dimanapun Tuhan akan menangkap kamu selama kamu menyerahkan dan juga bersandar pasrah diri. Apapun yang terjadi dari kelakuan kamu, ya, dari apa yang kamu lakukan untuk menaklukkan seseorang, dari punya seseorang, ya, hubungan orang lain, ya, kamu harus berserah diri dan kamu harus pasrah dengan pembayaran karma yang akan berlaku. Karena setiap perbuatan dan tindakan dan juga ucapan itu ada karmanya. Di sini the initiation, a rite of passage crossing the threshold. Ya, di sini kamu mencari pintu keluar, tapi memang storm lagi, ya, ada storm lagi. Kehidupan kamu ini akan banyak sekali permasalahan, karena tahun ini adalah tahun pembayaran karma sampai 7 tahun ke depan. Ini feeling aku, tapi nggak tahu ya, Allahu alam. Tapi aku hanya berbagi aja, dimana instingku berkata insya Allah kalian perbaiki diri, termasuk aku juga. Bukan berarti kalian harus percaya sama aku 100%, jangan, tapi ambil hal baiknya, yaitu melatih diri untuk lebih baik lagi untuk diri kamu sendiri, kepada Allah dan Tuhan kamu, dan juga kepada orang tua dan orang-orang sekeliling kamu. Karena sini kamu harus pasrah dengan keadaan ataupun kejadian yang akan kamu alami, adanya banyak masalah. Karena di sini kamu tidak bisa mengatakan tidak. Kamu harus pasrah, harus menyerah, ya, harus rela, harus ikhlas, ya, pasrah aja, udah, lepaskan gitu ya, menyerah aja kepada Tuhan. Karena sini kamu tidak bisa mengatakan tidak, kamu tidak bisa menolak tentang pembayaran karma, karena karma akan selalu datang. Semakin kamu menghindar, semakin karma itu akan semakin buruk, ya, mengejar kamu, dan itu bisa membuat kamu hidup tidak tenang, ya. Karena di sini kamu coba mencari perjalanan untuk keluar, dan sini ada pembayaran, ya, ada permasalahan lagi, karena storm, yaitu tentang masalah yang akan datang. Jadi di sini kamu harus benar-benar melewati semua permasalahan yang selama ini kamu tahan, yang selama ini kamu pegang. Yaitu misalnya kamu dengan orang lain, pasangan orang lain, kalau memang dia bukanlah milik kamu, ya udah, kamu lepaskan, jangan kamu pegang terus. Nanti yang ada kamu akan menjadi perbanyak permasalahan dalam hidup kamu, dan kamu sulit mencari pintu keluarnya, dan sulit untuk menjadi orang yang bisa mendapatkan karma baik. Karena di sini kamu butuh mencari protectionnya. Aku lihat di sini protectionnya mengatakan tidak, ya. Kalau no kan seperti itu, ya, begini, ya. Call back your power, cut the cords, soul retrieval. Ya, kamu harus mengambil jiwamu kembali, yaitu kembali kepada Tuhan. Berikan semuanya kepada ilahi, karena bagaimanapun jiwa kita dan raga kita ini milik ilahi, kita hanya sementara. Jadi aku harap karmik, feminim dan juga maskulin mengambil readingan ini yang baik-baiknya. Kalaupun kartu ini tidak bagus, adalah karmanya banyak banget di sini. Ini adalah pembelajaran buat kita, karena seadil-adilnya keadilan adalah Tuhan. Tapi di sini Allah memberikan energi kepada aku agar kita semua saling introspeksi diri sebelum pembayaran karma semakin menjadi dan semakin dahsyat. Dan insya Allah ini menjadi pembelajaran buat kita semua, termasuk aku, untuk menjadi lebih baik dalam spiritual dan juga kepada keluarga. Karena orang tua itu adalah utama dalam tempat kita untuk memohon, meminta maaf, dan juga mencari karma baik adalah dari orang tua. Karena orang tua tidak pernah salah dalam mendidik anak, walaupun dalam situasi yang salah, bukan berarti orang tua akan menjerumuskan anak dalam hal yang buruk. Oke? Semua pasti ada jalannya, semua pasti ada mudahnya. Dalam kesulitan pasti diberikan kemudahan oleh Allah, cuman semuanya butuh waktu, proses, ya.
Jadi setiap orang itu berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat dalam energinya. Jadi kita perbaiki diri masing-masing. Ya guys, insya Allah readingan aku ini baik. Dia ada membuat kalian semakin kuat, semakin dewasa, semakin bijak, dan semakin memahami tentang apa yang baik, apa yang buruk. Oke? So guys, thank you so much for anybody who already watching my channel, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.